Beberapa pekan ini, media sosial dihebohkan dengan perseteruan antara Nikita Mirzani dan keluarga Sheila Shaukia. Mereka sering berbalas-balasan kalimat di media sosial masing-masing. Baru-baru ini, Sheila Shaukia mengunggah kalimat di Instagram story terbarunya. Basmi tukang peras berkedok dokter, basmi preman berkedok dokter. Undang aku Om Master Kobuzer, biar aku bongkar kejahatan dokter pemain ini. Ya, begitulah Instagram story dari Sheila Shaukia. Belum diketahui pasti untuk siapa kalimat itu ditujukan. Namun, unggahan itu mendapatkan cukup banyak dukungan dari netizen yang budiman. Meski tidak sedikit juga yang memberi hujatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di kolom komentar jadi banyak banget komentar yang ngejudge, yang ngehujat gue. Intinya bilang kalau gue ini pelin-pelan. Kemarin awalnya dukung tim A, sekarang kok dukung tim B. Guys, disclaimer, gue nggak ada dukung siapapun. Gue berusaha untuk netral, gue cuma berusaha menilai suatu kasus secara objektif dan bijaksana. Mana yang salah, gue salahkan. Mana yang benar, gue benarkan. Bukan juga mentang-mentang ini orang punya satu kesalahan, jadi semua yang dilakuin di dunia ini salah. Jadi dikulitin, jadi dibuka aibnya, orang-orang sekelilingnya diserang semua, membabi buta. Nggak gitu juga guys. Balik lagi ke kasus awal ya, kasus utama tentang si KSS ini yang memberikan fasilitas ke seorang waria, ke Om Sahrul untuk umroh, dan selama umroh dia menjalankan semua prosesinya dengan pakaian wanita dan berada di sap wanita, yang mana itu gue sangat mengecam keras. Gue juga sangat tidak setuju dengan tindakan seperti ini, karena menurut gue sama kayak pendapat kalian, ini sudah menodai, sudah mengotori agama Islam. Gua nggak setuju. Ya udah, mari kita kawal kasus ini sampai si pelakunya, sampai si Om Sahrul ini mendapatkan punishment, sanksi yang setimpal dengan apa yang dia lakuin. Biar dia jerah, biar kedepannya nggak ada lagi oknum-oknum yang melakukan hal yang sama, biar nggak ada lagi yang menyepelekan agama Islam. Nggak apa-apa, kita fokus ke kasus ini sampai ketemu titik terangnya, sampai dia dapat sanksinya. Itu aja. Tapi maksud gue, kenapa sih sekarang itu ini jadi blunder? Kasusnya jadi kemana-mana. Inti permasalahannya malah nggak dibahas. Yang dibahas tuh hal-hal lain yang menurut gue tidak ada korelasinya sama sekali dengan masalah inti gitu. Malah masalah inti ini udah nggak dibahas lagi. Jadi bahas utang piutang, jadi bahas keluarganya, begini begitu segala macam, semua dibahas. Dapur orang diotak-atik. Menurut gue sudah tidak etis dan sudah tidak ada korelasinya dengan kasus yang memang pengen kita bahas, yang pengen kita kawal gitu loh. Nah, intinya gitu guys, gue cuma berusaha untuk menilai suatu kasus secara benar, secara bijaksana aja gitu. Bukan berarti ada satu orang melakukan kesalahan, jadi semua yang dia lakuin selama ini jadi salah gitu. Diserang secara membabi buta. Suaminya, adiknya, adik iparnya, orang-orang di sekelilingnya, semua dibahas. Itu menurut gue udah gak masuk akal lagi. Kasusnya malah jadi blunder sekarang. Jadi gitu ya guys ya, gue cuma berharap netizen-netizen, terutama netizen TikTok, untuk lebih bisa bijaksana, tidak mudah digiring sama beberapa orang yang ada di TikTok. Kalian ini kan manusia kan, bukan bebek. Masa mudah banget kegiring, jadi ikut-ikutan. Jatuhnya ini pembulian. Menurut gue pembulian. Ada satu tim yang ngebully, netizen juga ikut-ikutan ngebully. Itu udah salah juga menurut gue gitu loh guys. Jadi netizen itu jangan terlalu menunjukkan kalau kalian tuh SDM yang kurang literasi, kalau kalian itu orang-orang yang gampang dipengaruhi. Kita kan punya otak, punya pikiran tuh dipergunakan. Udah sih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Flexing, Sheila Shaukia, kasus yang sedang tenar-tenarnya, sedang trending-trendingnya, sedang santer-santernya, berhubungan dengan flexing. Flexing sebenarnya tidak semerta-merta ada hal yang negatif, tidak. Tapi flexing menurut saya adalah sebuah strategi penjualan yang sangat signifikan dan sangat hebat yang bisa mempengaruhi para pembeli. Contoh ya, flexing dipergunakan oleh seseorang untuk personal branding, untuk membrandingkan, untuk melabelkan diri dia bermerek seperti ini, dia seperti ini. Nah, misalnya Sheila Shaukia membrandingkan dirinya dengan
kehidupan yang mewah, rumah yang besar, rumah yang megah, harta melimpah, mobil mewah, dan lain sebagainya. Dia jalan-jalan ke luar negeri, dia jalan-jalan kemana-mana, barang yang dia pakai juga barang bermerek dan mahal. Itu salah satu flexing atau memamerkan, menyombongkan, memberikan pengetahuan kepada para pembelinya bahwa dia adalah seorang yang punya level lebih tinggi dari orang lain, dan berarti otomatis barang yang dia jual juga berlabel tinggi. Itu adalah strategi pemasaran. Nah, mereka para flexingers ini mempergunakan strategi ini untuk menjual barang mereka dengan harga tinggi dikarenakan label marketing yang mereka punya adalah branding yang berharga mahal. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa saja dia membeli barang di Herba 35, copot labelnya, ganti dengan label SS ataupun label dari para penjual high class lainnya. Belum tentu kosmetik yang mereka gunakan adalah kosmetik yang berkualitas. Bisa saja mereka beli di luar negeri dengan harga eceran yang murah, bisa saja dengan harga 2.000 satu unit pembersih atau toner dan lain sebagainya, dijual di sini dengan 1.200.000. Kenapa? Image melekat di diri kita barang tersebut adalah barang mahal, barang branded, barang bermerek, karena yang menjual adalah personal brandingnya high class. Nah, siapa yang salah? Saya tidak mengatakan bahwa si penjual dengan flexingan seperti ini mereka bersalah. Secara tidak langsung saya nggak pernah beli barang bermerek. Pertama nggak mampu, kedua juga nggak terlalu butuh. Oke, mereka yang menjual barang-barang dengan branding mahal seperti ini, mereka tidak otomatis bersalah secara langsung. Anda yang membeli itu Anda adalah salah. Ketika mindset Anda berkata, wah barang ini berkelas, dijual oleh merek berkelas, Anda akan beli. Ketika Anda pakai, Anda merasa, wah level saya naik. Anda yang menciptakan ketololan Anda sendiri. Anda yang membuat mereka semakin flexing dan kaya dengan harta bendanya, dan Anda kemudian ketika tertipu mengeluh. So be smart. Pandai-pandailah beli sesuatu itu bukan karena kamu nafsu ingin, tapi karena kamu butuh dan kamu mampu, guys. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bingung deh yang tadi itu yang produknya Basella Sokia tuh yang Bu Dokti review warna pink. Nih gue bingung banget nih ya. Nih kalian lihat nih. Tuh, itu hasil lab dari Budoktif yang produknya Basella yang warna pink itu. Ya kan? Tuh, 1 hari yang lalu itu juga diposting oleh Pak Dr. Oki sama Bani Krita Mirzani sama dokter-dokter lainnya seperti Dr. Rika. Itu diposting lagi, guys. Tapi ada satu fakta bahwa di IG-nya Basella Sokia ini 5%. Nih gue tunjukin nih hasil labnya. Ini yang punya Basella Sokia hasil uji labnya 5,6% niacinamide gitu kan. Gue bingung ya. Tapi dari postingannya Bu Doktif yang ini diposting ulang oleh Bani Krita Mirzani, Pak Dr. Oki, Bu Dr. Ika, dan gak tahu tuh satunya tuh siapa, lupa gitu kan. Nah itu, jadi gue lebih milih yang Bu Doktif dong. Kalau misalnya Basella Sokia diposting oleh dokter-dokter lain, ya maka gue masih percaya sama Basella Sokia, gue masih toleransi gitu loh. Gitu, udah sih. Ya, kalau Bu Doktif salah nih, Basella Sokia, kalau Bu Doktif salah tinggal laporin. Ribet banget dah. Iya, tapi ini yang sekalian gue jelasin tadi masalah Starbucks. Tahu yang masalah Starbucks itu yang orang komentar itu kata gue pengalihan isu. Iya, biar apa? Biar masalah Mbak sama Bu Doktif itu redup, pindah ke Starbucks. Nih saya kasih tahu ya, Bu Doktif itu pernah nge-review produk Garnier vitamin C, ya kan? Pernah tuh nge-review. Tadinya mau di-approve sama Bu Doktif, cuma nggak jadi di-approve. Kenapa? Dia sesuai
vitamin C 10% sesuai. Cuma apa? Karena produk Israel jadinya nggak jadi. Ngapain produk Israel di-appose sama Budoktif? Kok logikanya kayak gitu, ya kan? Ya Starbucks mah pengalian isu doang. Cari ya jejak digital Garnier di review oleh Budoktif tuh, cari. Baru tuh Starbucks-Starbucks-kan ya Mbak Sela Sokia.